Sahabat IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini banyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal Beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. saya terjerat, Bu, dengan utang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan.
Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT.
ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Putra berapa, Pak? Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nuryanta adalah salah satu dari sekian banyak dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada. Kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB.
program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Putra berapa? Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita ya, Ustadz Muhammadun. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, maaf terlambat nih, baru turun khutbah. Ya, alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Taala pada siang hari ini sudah di Ramadan yang ke-16 ya. Alhamdulillah sudah di pertengahan Ramadan, dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dengan kita diberikan nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ini, maka mari kita tingkatkan lagi ibadah kita gitu ya, ibadah-ibadah mahdo kita, ibadah-ibadah ghairu mahdo, ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Semoga nanti malah di menjelang 10 hari terakhir itu malah dikencengkan lagi gitu, dikuatkan lagi untuk ibadah-ibadahnya. Salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW pada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti jejak langkah dan dakwah beliau, dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah di sini tadi sudah masuk ya Ustadz Muhammadun, yang nanti kita akan membahas tentang keutuhan rumah tangga gitu, atau keutuhan keluarga. Ini mungkin berbeda daripada maksudnya sebelumnya gitu ya. Nanti kita mungkin semi talk show aja ya Ustadz. Jadi biar lebih interaktif. Santai aja biar sambil istirahat teman-teman di rumah ini kita bisa ngobrol santai. Iya benar. Jadi nanti para hadirin yang bergabung di sini silahkan nanti kalau misalnya memang mau langsung bertanya langsung saja gitu ya. Tapi nanti mungkin saya awali dulu untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Silahkan langsung bisa kirim ke komentar atau mungkin langsung mau jong hand juga monggo, dipersilakan. Ya. Keutuhan keluarga itu sendiri atau keutuhan dari rumah tangga itu. Nah, kalau misal kita mengetahui bahwasanya konsep kalau di Al-Quran itu kan disebutkan ku anfusikum ahlikum naro gitu ya. Makalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang panasnya itu melebihi daripada dan bahan bakarnya itu ya dari manusia gitu ya. Nah, seperti apa sih Ustadz idealnya gitu untuk menjaga keutuhan rumah tangga? Terima kasih Bung Kang Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berkhusus alumni IPB, idealnya rumah tangga itu surga dunia. Kehidupan rumah tangga, hayatus zaujiyah, kehidupan suami istri itu hayatus suhbah, kehidupan penuh persahabatan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling melengkapi, ibarat kita suami istri ibarat baju, menutup aurat. Istri menutupi kekurangan kita, kita pun menutupi kekurangan istri. Tak ada manusia yang sempurna, tapi kita berupaya suami istri itu saling menyempurnakan. Makanya idealnya rumah tangga. Jadi rumah tangga kok ada laki-laki senang dengan perempuan. Yang memberi rasa senang itu siapa? Allah. Yang memberi rasa cinta itu siapa? Allah. Makanya ini termasuk wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi kita mungkin ini remeh-temeh, tapi ini dahsyat. Ya, hubungan cinta suami istri itu dahsyat. Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Idealnya rumah tangga itu dalam Islam dia akan sakinah. Tapi sakinah ini bukan tenang, ayem, tentrem. Makanya Allah pakai asaken, bukan itminan, bukan tumakninah. Tenangnya jiwa setelah saat rukuk sujud tumakninah namanya. Tapi rumah tangga Allah nggak pakai kata tumakninah, pakai kata asaken, sakinah. Kalau ada pohon kelapa datang badai, terguncang dia ke sana kemari, badainya lewat, pohon itu terasa tenang. Nah, tenangnya pohon kelapa setelah ada badai namanya pohon itu sakinah. Artinya rumah tangga yang sakinah itu bukan tanpa masalah. Rumah tangga ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak seperti jalan mulus, pasti ada onak dan duri, ada macam-macam godaan, cobaan, tantangan. Akan tetapi ya kalau kita
landasannya benar, standarnya sesuai syariat, kita kalau ada persoalan kembali kepada syariat agama kita, maka akan tenang. Justru rumah tangga akan makin indah kalau ada bumbu-bumbu persoalan, ya, bumbu-bumbu masalah, ya, karena hidup ini memang masalah. Kemudian mawaddah. Idealnya rumah tangga itu penuh cinta, tapi mawaddah itu cinta karena madah, karena materi. Laki-laki senang karena perempuan, ya istrinya masih umur 72 tahun, umur 27 tahun, masih cantik. Coba kalau nanti 72 tahun, waktu masih muda 27 tahun, aromanya, parfumnya harum. 72 tahun, baunya remason lagi, bau minyak angin lagi, minyak kayu putih. Apakah masih cinta? Ada namanya rohmah, kasih sayang. Kalau nggak percaya, ini mungkin juga ada yang sudah umur 50 tahun up. Tadi nampak Kang Umar Faruk, mungkin senior saya dulu di IPB, ya, beliau TPK 26, umurnya di atas saya, tapi orang-orang yang sudah 50 up, ya, walaupun juga masih banyak wanita yang 50-an masih cantik, tapi kalau nanti umur 60, 70, bahkan kalau 80, mencari bekas-bekas kecantikannya aja susah, ya, apalagi masih cantik. Tapi sang suami tengoklah istri ketika tidur, ya, inilah istri yang setia padaku, inilah istri yang telah melahirkan anak-anak untukku, yang telah setia menantiku. Itu meleleh air mata, rasa rohmah, rasa sayang itu. Walau tidak cantik lagi, walau tidak muda lagi. Nah, itu idealnya rumah tangga itu, ya, penuh kebahagiaan, surganya dunia ya rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam konsep Islam idealnya seperti itu, Kang Julian. Khair Ustaz, Insya Allah. Tadi disebutkan bahwasanya mahabbah itu kan dihadirkan oleh Allah gitu ya. Mahabbah itu memang naluri gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi Ustadz, ironinya Ustadz, pada dewasa sekarang tuh banyak sekali, bahkan mungkin berita-berita yang memenuhi koran-koran sekarang tuh malah perceraian, pertikaian gitu Ustadz ya. Lantas bagaimana itu Ustadz? Mengapa malah banyak timbul perceraian itu Ustadz? Jadi kalau kita tengok data perceraian dirilis 1 Maret 2023 ya. Data tahun 2002 Desember 2002 setahun itu 561.334 itu. Kalau nggak salah saya ngapalin ya. 561.000 perceraian. Ini naik 15,3% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 447.000. Ya, artinya kan banyak. Kenapa begini? Ini realitas sosial. Di samping memang perceraian itu perkara yang tidak disukai Allah, di sisi lain juga bisa jadi menjadi solusi. Tapi penyebabnya kalau kita tengok angka perceraian di Indonesia itu penyebab pertama percekcokan, pertengkaran. Ada yang bilang beda visi. Udah nikah berpuluh tahun bilang beda visi. Yang kedua persoalan himpitan ekonomi, dan yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang kita mau coba bagaimana kita urai menjawab persoalan seperti ini. Kenapa? Gini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Akang, Teteh, adik-adik semuanya, bahwa hidup ini ujian. Kalau tadi kita mengambil tema kita adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Ini maknanya adalah tema kita ini doa. Doa mudah-mudahan keluarga kita utuh. Ingat bahwa rumah tangga di dunia, kita berharap rumah tangga di surga. Nikah itu adalah ibadah paling lama. Kita ini bersuami istri di dunia, harapan kita, istri kita nanti jadi ratunya bidadari di surga. Jadi orientasinya ke situ. Kalau ada persoalan, memang hidup ini penuh dengan persoalan. Jangankan kita, silakan nanti buka kitabnya Imam Ibnu Asyakir ya. Tarikh Ad-Dimashqi. Itu ada seorang alim, jenderal bintang 4 kalau zaman sekarang, panglima tertinggi pada masa Umayyah, Bani Umayyah, ya, namanya Khalid bin Yazid bin Marwan. Dialah penterjemah pertama di Islam itu. Dia menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Tidak hanya masalah-masalah kimia, tapi juga masalah kedokteran. Dia punya murid namanya Jabir Ibnul Hayyan, ahli kimia dunia. Suatu saat beliau itu sedang tawaf, itu tertengok seorang gadis cantik namanya Romlah. Habis itu tidak bisa tidur dia, menung, mau balik ke Damaskus, tidak mau lah. Ya, akhirnya khalifah, ya, Abdul Malik bin Marwan nanya, ada apa kau ini? Kok menung-menung aja? Ya, wahai Amirul Mukminin, aku tertarik dengan seorang perempuan. Ini padahal sudah jenderal, alim, ya, ahli ibadah, tertarik dengan perempuan. Udah punya istri. Maksud saya begini.
cinta, godaan, walaupun sudah punya istri itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Makanya kita harus waspadalah, harus mampu memanage dengan baik. Ini godaan dalam bentuk seperti itu ya. Walaupun akhirnya kemudian Khalid bin Yazid ini menikah dengan Romlah, tapi dia sempat menceraikan beberapa orang istrinya. Nah ini kan jangankan kita, kadang-kadang kan ini suami saya sudah dosen, sudah doktor, sudah profesor, tidak mungkinlah tergoda. Siapa bilang profesor juga manusia. Suami saya rajin ibadah tahajud tiap malam, nggak mungkin tergoda perempuan. Jangan salah. Ya, Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan di usia 84 tahun, beliau itu 40 tahun tidak pernah tinggal sholat, artinya sholatnya selalu on time. Ya, ini menantunya Abu Hurairah, ya ulama besar generasi tabi'in. Beliau mengatakan di usia saya 84 tahun ini, godaan terbesar yang saya khawatirkan adalah bukan uang, bukan harta, tapi perempuan. Nah makanya teman-teman sekalian harus hati-hati karena penyebab ketiga beberapa yang lain tadi itu ada perselingkuhan dan lain-lain. Nah ini maksud saya Kang Julian, artinya apa? Beragam persoalan perceraian itu ya ini realitas, ya, dan itu bisa menimpa siapapun. Makanya materi seperti ini bagi kita yang sudah berumah tangga perlu juga. Ini setidaknya harapan doa kepada Allah mudah-mudahan kita ini keluarga kita utuh. Karena kalau bercerai ya itu kasihan anak-anak. Coba kasihan cucu lagi. Kadang-kadang sudah punya cucu. Kadang-kadang persoalannya remeh-temeh Kang Julian. Pekan yang lalu itu ada viral di Instagram. Seorang anak curhat sambil menangis. Ya, bapak ibunya cerai. Anaknya keluarganya berantakan. Apa penyebabnya? Bapaknya membuang puntung rokok di pot bunga milik ibunya. Ibunya tersinggung. Ya, akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Habis pertengkaran hebat cerai. Nah, persoalan-persoalan sepele. Ya, suami mungkin tak punya empati, buang puntung rokok sembarangan. Istrinya pun juga tak mempersoalkan persoalan-persoalan yang sepele. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita ini harus hati-hati ya menyikapi kehidupan rumah tangga ini. Mudah-mudahan ya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga surga di dunia dan nanti benar-benar ketemu lagi di surga yang sejati di akhirat. Gitu Kang Yulian. Baik Ustaz, Masya Allah tadi disebutkan. Tapi sebelum lanjut Ustaz, maksudnya sebelum lanjut pertanyaan dari saya, ini ada yang udah cung hand Ustaz. Kita beri kesempatan dulu aja kali ya. Untuk Pak Rahmat Ridho barangkali bisa unmute. Oh ya biar interaktif ya. Tapi kenapa ini belum connect audio ya sepertinya. Nanti, halo Bapak Rahmat Ridho, monitor. Oh ya, kalau misal masih belum connect, mungkin lanjut dulu ya Ustaz ya. Baik. Tadi kan disebutkan bahwasanya sudah banyak ya Ustaz ya data-data yang menyebutkan perceraian bahkan tadi disebutkan oleh Ustaz yang di terakhir itu hal-hal sepele pun memicu perceraian seperti itu. Lantas bagaimana itu Ustaz kalau misal ada pertikaian dalam rumah tangga itu kita mencari solusinya gitu Ustaz. Jika terhadap guncangan-guncangan itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Iya, jadi begini Kang Julian. Kita harus ingat kembali, merefresh kembali. Kalau suami istri sudah sekian puluh tahun menikah, merefresh kembali. Kita membangun rumah tangga ini tujuannya dulu untuk apa? Ada orang itu menikah, ngapa engkau menikah? Ya, udah capek tidur sendirian. Kalau hanya cuma segitu aja tujuannya, ya gampang bubar. Ya, tapi kalau tujuannya ingat ada yang namanya ghayatul ghayah. Tujuan dari segala tujuan itu apa? Meraih ridhonya Allah. Sehingga kalau dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah. Ya, harapannya sekali lagi berumah tangga di dunia, berumah tangga lagi di surga. Nah, itu ghayatul ghayah. Ada yang namanya ghayatul muayyanah. Sasaran antara di dunia ini apa? Kita ingin membangun generasi yang hebat. Kita ini suami istri harus punya visi. Anak kita ini mau kita jadikan apa? Ya, atau sekedar anaknya jadi sekedar insinyur kayak kita lulusan IPB, kemudian hebat, kaya, sekedar itu, atau seperti apa? Makanya saya ingin cerita sedikit. Kisahnya Najamuddin Ayub. Relevan dengan masalah Palestina sekarang. Najamuddin Ayub tahun 1136, 1137 sudah menjadi pejabat di Tikrit, ya, di Abbasiyah ketika itu. Belum menikah. Adiknya udah menikah. Asaduddin Sirkuh, Bang, kenapa belum menikah, Bang? Aku sudah ketemu Perdana Menteri Najamuddin Nizamul Muluk. Punya anak gadis cantik, dia mau sama menjadikan abang jadi menantu. Enggak, saya enggak mau anak pejabat, enggak mau sembarang perempuan. Aku ingin punya istri yang akan menggenggam tanganku ke surga dan darinya akan lahir
kesatria yang akan membebaskan Palestina. Ini cita-citanya Najamuddin Ayyub bilang ke adiknya. Suatu hari Najamuddin Ayyub itu sholat di Masjid Agung Tikrit, Irak. Ini kampung halamannya Saddam Hussein. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian pernah tahu sejarahnya Saddam Hussein. Itu ketika selesai sholat duhur, ada datang seorang perempuan konsultasi dengan Syekh. Syekh, kenapa? Udah datang pemuda melamarmu. Sudah, tapi saya tolak. Kemudian gadis itu bilang, saya ingin menikah dengan seorang pemuda yang kelak akan menggenggam tanganku ke surga dan darinya lahir kesatria yang akan membebaskan Palestina. Ini tahun 1137. Teman-teman sekalian, Najamuddin Ayyub kemudian tergerak, frekuensinya kok sama. Cita-citanya sama dengan cita-cita anak gadis tadi itu. Maka dia minta izin kepada Syekh tadi, Syekh izinkan aku menikah dengan gadis ini. Nikahlah dia. Dan dari pernikahan itu tahun 1138 lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Umur 4 tahun Salahuddin Al-Ayyubi digendong sama main sama teman-temannya di sebuah pasir itu. Kemudian digendong sama bapaknya Najamuddin Ayyub, dia berkata, "Wahai anakku, wahai Salahuddin, aku menikahi ibumu bukan sekedar untuk melahirkan anak yang kerjaannya main saja. Aku ingin dari ibumu lahir kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis." Kemudian anaknya itu dicampakkan. Sakit ayah. Kenapa kamu tidak menangis? Wahai ayah, kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis pantang menangis. Meleleh air mata ayahnya Najamuddin, dipeluk anaknya, dididik sampai umur 9 tahun. Umur 10 tahun belajar kepada Imam Ibnu Asakir, hafiz Quran. 50 tahun beliau memimpin pembebasan Palestina. Ma'asyiral muslimin, tahun 50 dia saat umur 50 tahun. Artinya apa? Kita ini, keluarga ini harus punya cita-cita besar, visi besar. Bukan hanya sekedar yang penting sukses, anak saya bisa jadi sarjana, lulus IPB baik-baik, habis itu dapat kerja. Udah, nggak sekedar itu, habis itu kita tua pensiun nunggu mati. Enggak. Kita ini ya udah belajar, dapat didikan luar biasa dari Al-Ghifari, dari Al-Huriyah, dari guru-guru kita yang hebat-hebat, dari Profesor Didin Hafiduddin, dari Pak dosen-dosen kita, Pak Idkon Fahmi, dari Pak Aziz Darwis, orang-orang hebat di Bogor itu. Mudah-mudahan kita punya visi. Visi apa? Seperti visinya Rasulullah, visi Islam. Terlahir generasi dari rahim istri kita yang menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang memimpin peradaban dengan Islam. Saya kira itu. Kalau itu cita-citanya, kita rumah tangga akan tahu ini persoalan kecil ini. Kalau persoalan puntung rokok kecil, kalau persoalan tidak selamat ulang tahun bang, itu kan persoalan kecil. Masa gara-gara nggak ngasih ucapan selamat tahun aja cerai? Ada kayak gitu itu. Nah, kita punya cita-cita besar. Maka persoalan kecil kita bisa kita hiraukan. Saya kira itu, Kang Julian. Baik, Ustadz. Masya Allah jawabannya tadi ya, diberikan contoh juga Muhammad Al-Fatih gitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang membebaskan Palestina pertama kali ya. Dan ini saya tadi sempat disinggung ya, bahwasanya pernikahan itu ya kita harapannya bisa sehidup sesurga ya, Masya Allah, sehidup di dunia dan di akhirat gitu. Nah ini ada yang pertanyaan dari Kang Satrio atau Pak Satrio ya. Kalau terjadi perceraian Ustadz nanti di akhirat, apakah tidak bisa bertemu lagi Ustadz? Ya sudah, mau diputuskan di dunia gimana mau ketemu lagi di akhirat. Ya tapi wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau cerainya karena mati ya misalnya, ya ini kan perceraian macam-macam. Perceraian karena puntung rokok, perceraian karena nggak ngasih selamat ulang tahun, karena atau istrinya mati atau suaminya meninggal. Kalau bercerai karena suaminya meninggal, nanti dia nikah lagi dengan laki-laki lain, nanti Allah akan memilihkan dengan laki-laki yang akhlaknya terbaik dan dapat yang terbaik di surga. Nggak usah khawatir. Tergantung perceraiannya gara-gara apa. Tapi kalau perceraiannya gara-gara puntung rokok tadi, ya nggak akan ketemu di surga. Ya, mau di dunia aja nggak mau ketemu, apalagi di akhirat gitu. Saya kira gitu Kang Yulian. Ya, Pak Ustaz. Sebelum masuk ke pertanyaan dari Kang Devisioner ya, ini kita perlu tahu juga nih Ustaz. Lantas apa sih Ustaz sebenarnya hak dan kewajiban antara suami istri itu Ustaz dalam hubungan rumah tangga? Ini yang penting juga kita tahu. Makanya begini, kalau kita ngaji, kita tanya kepada ulama, kita suami istri ini hukumnya fardu, wajib belajar fikih munakahat, belajar tentang fikih rumah tangga, ya. Belajar tentang adabul Islam fi nidomil usroh misalnya. Nah itu kita tahu. Kenapa? Karena hari-hari kita harus melakukannya. Begini, kewajiban suami
haknya istri. Kewajiban istri, haknya suami. Secara syariat, suami itu pertama wajib mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan santun. Makanya di samping ada aturan fikih syariat, ada adab juga. Adab ini penting ya, jarang disampaikan. Apa kata para ulama begini? Seorang laki-laki itu, suami itu dhahukan idza walad. Jadi di rumah itu menjadi penghibur utama sang istri. Jadi di rumah tangga, suami itu jadi pelawak terbaik bagi anak dan istrinya. Karena di rumah itu kan surga. Jadi senang, jangan kaku jadi suami. Ya, jangan sikit-sikit SOP suami, mana ada rumah tangga SOP ya. Jadi kita rumah tangga itu menyenangkan. Jadi kalau di luar ya sikitan idza kharaj. Kalau di luar diamlah. Jangan ini sama bini orang dia ramah, sama mahasiswi dia ramah, ya, suka menggoda. Sama istrinya nggak pernah menggoda. Kalau perlu tiap hari suami itu punya rayuan baru kepada istrinya. Pandai ada lawaan baru pada istrinya. Ada rayuan baru tiap hari, sehingga ada pembaharuan. Kalau perlu tiap malam itu seperti pengantin baru. Mungkin nggak? Bisa. Karena saya sudah mencoba, ya, sudah punya istri saya. Nah, saya angkatan 27, istri saya angkatan 28. Alhamdulillah, dan ini mudah-mudahan doa. Saya bukan pamer, tapi ini tahaddus bin nikmah. Kita harus sadar. Kemudian akilan mawajat. Suami jangan sampai mencela masakan istri. Ya, kenapa? Karena cinta itu merubah rasa. Ada seorang laki-laki senang ke Bandung dengan si Eneng, ya, makan gulai, makan gulai, rasa comberan. Begitu kita tahu, bro, tadi yang masak si Eneng, mantep nih, sedap. Padahal rasa comberan juga, tapi karena tahu yang masak si Eneng yang dia cintai, rasa merubah cinta. Kalau memang bapak-bapak, abang-abang, akang-akang mencintai istri, apapun masakan istri jangan dicela. Nabi melarang seorang suami mencela masakan istrinya. Bawa aja lah istri itu ke restoran yang enak, baru dia akan ngukur, enak juga rupanya. Baru dia akan belajar ke YouTube. Jadi enak juga akhirnya. Di rumah akhirnya enak juga masak. Jadi itu, ini dari adab ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua yang penting adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi nafkah suami, ya. Sekaya-kayanya istri. Ini kan banyak istri-istri yang kerja ini, istri-istri yang jadi dosen, jadi pengusaha. Sekaya-kayanya istri tanggung jawab nafkah di pundak suami, di pundak suami. Jangan sampai kayak gini. Ada itu keluarga curhat, ya, mentang-mentang istrinya udah punya gaji, udah punya penghasilan, suaminya sekolahkan anak, mau ngasih makan, semua di pundak suami, ya, semuanya, ya. Karena itu emang beban dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu pengayom. Qawwam itu meriayah, mengurus. Qawwam itu bukan seperti komandan dan prajurit. Qawwam itu bukan seperti direktur dan sekretaris. Qawwam itu penyayang. Qawwam itu penanggung jawab. Urusan rumah tangga mas'ulnya suami itu. Nah, dan yang penting lagi, suami itu mendidik. Ayat yang tadi dibaca oleh Kang Yulian tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini maknanya apa? Ayat ini seluruh mufasir bersepakat, ayat ini untuk suami, untuk ayah-ayah. Wahai ayah-ayah, wahai suami-suami, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, anak istri kalian, keluarga kalian, ya. Wa ahlikum naro, dari neraka. Dengan cara apa? Adibuhum, didik mereka adab. Wa allimuhum, didik mereka dengan apa? Agama. Ya, adibuhum wa allimuhum, itu maknanya. Jadi suami ini harus belajar agama. Untuk apa? Mendidik anak istrinya. Jadi jangan sampai istrinya karena suami nggak bisa ngajari, kok tak usah ngaji di rumah aja. Suami tak pandai pula ngajari. Nah, kalau suami tak bisa ngajari istrinya ngaji, jangan dilarang istrinya ngaji, tapi tetap sesuai tuntunan syariat. Jangan dikursus sama ustadz istrinya, kursus tahsin Quran berdua-dua, tak boleh pula, ya. Nah, jadi itu kewajiban suami, Kang Yulian. Ada juga tadi kan hak istri mungkin ya, atau ya, ada mau disela pertanyaan, silakan. Ya, tapi ini udah masuk beberapa pertanyaan ya. Tapi tadi belum disebutkan ya Ustaz, kalau misal adab dan kewajiban dari istri ya, biar imbang ya. Iya. Biar imbang. Oke. Jadi kalau kewajiban istri itu ada hak suami termasuk anaknya. Suami istri itu punya kewajiban taat.
Ya, istri solehah itu tandanya taat kepada suami karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah, dia taatnya karena Allah. Maka dia seorang istri yang sholat di rumah, taat kepada suaminya, mengerjakan puasa. Beri kabar gembira, surga untuk mereka itu, untuk istri-istri itu. Itu aja, tak usah payah-payah. Ya, kewajiban mencari nafkah itu kewajiban suami. Jangan sampai kasihan kalau suami itu, istri itu dibebani berat ya tanggung jawabnya. Ya, nah taat kepada suami. Ya, kemudian pandai menyenangkan suaminya. Nah, contohnya gini. Ini pesan penting ya. Wahai istri-istri, wahai ibu-ibu, jaga hidung suami. Maksudnya apa? Suami itu kalau di luar rumah suka ketemu dengan aroma yang harum-harum. Jangan sampai harum di luar rumah itu, ketemu akhwat, ketemu perempuan, ketemu mahasiswi, lebih harum daripada yang di rumah. Jangan sampai ibu-ibu itu kalau mau pesta, harum. Di rumah pakai daster koyak, bau ketiak. Tentu jenuh suami kan. Maka jaga hidung suami, maksudnya di rumah itu istri harus selalu harum di depan suaminya. Jangan harumnya pada laki-laki lain. Kemudian jaga mata suaminya. Menyenangkan suami dari mata, maksudnya jangan ketika mau pesta, mau kantor, bajunya menarik, di rumah baju buruk, ya, tak mandi seharian. Akan udah jadi suami ini ya. Jangan kayak begitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, alumni IPB dan yang lainnya. Istri itu harus pandai menyenangkan mata suami. Ya, bagaimana caranya? Pakai baju yang menarik walaupun di rumah. Kan tahu ibu apa yang menarik bagi seorang istri, ya bagi suami kan. Ibu paling tahu masing-masing itu. Kemudian jaga telinga suami. Ya, jangan sampai ibu membentak suami. Ada itu. Kalau seorang istri bentak suami, udahlah suami akan hilang akal tuh udah. Hati-hati. Makanya kalau dalam kitab Ta'lim Ulumut Ta'lim, Imam Mazharuddin mengatakan salah satu penutup pintu rezeki rumah tangga adalah ketika istri suaranya lebih keras daripada suaminya. Istri kok bentak suami? Jangan. Nah, ngomong yang santun. Jangan sampai kita santunnya, lemah lembutnya dengan laki-laki yang bukan mahram. Sama suami suka bentak-bentak, teriak-teriak. Jangan. Bagaimanapun suami itu tetaplah lemah lembut. Panggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Panggil ayam kayak atau apa gitu. Pandai-pandailah. Nah, kemudian jaga kebutuhan biologis suami. Ya Allah, suami kan udah pengantin lama, udah 30 tahun. Bu, ya. Ingat tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ingat kelapa, makin tua makin berminyak. Suami-suami ibu walaupun tua, banyak laki-laki itu meskipun tua makin berminyak. Jangan sepelekan masalah tempat tidur. Ya, ini kalau kata Dr. Khalid Basalamah ini 50% rumah tangga itu persoalan inilah. Ya, nah jadi pandai-pandai ibu lah. Nah kalau itu bisa diatasi, insya Allah yang lain aman. Ibu kemudian punya fungsi umun warabbatul bait sebagai ibu dan penanggung jawab rumah tangga. Jadi madrasah di rumah tangga. Jadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian jaga kehormatan suami. Izin kalau mau pergi sesuatu yang tidak biasa, misalnya izin. Jangan sampai keluar rumah tanpa izin, hilang lagi. Ya, nah apalagi sama laki-laki lain, udah kacau. Jadi inilah beberapa hal ya. Kewajiban seorang istri termasuk adab istri kepada suami. Mudah-mudahan kalau itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, benar-benar rumah tangga kita itu seperti surga dunia. Nah ini doa kita semua. Jadi saya menyampaikan ini tahadus bin nikmah dan sekaligus doa. Mudah-mudahan keluarga kami dan keluarga kita semua HIPB ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga surga. Gitu Kang Yulian. Baik Ustaz, Masya Allah sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya. Berkaitan dengan adab dan kewajiban baik itu suami ataupun istri gitu ya. Ya. Selanjutnya Ustadz, ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Tapi ada sponsor dulu nih, iklan dulu. Oke, silakan. Biar lebih santai dulu Ustadz. Ya, monggo dari panitia bisa share screen. Nah, ini. Ya, ini ada program Takados, Tali Kasih untuk Kepenurunan Dosen dan Teknik IPB, yang tentunya kita salah satu bentuk ucapan terima kasih ya dari alumni IPB dan dari himpunan alumni IPB itu ya untuk pada seluruh dosen, pensiunan dosen dan tenaga pendidik IPB yang memang pada masa senjanya gitu ya, masa usia lansianya itu mengalami mungkin masih ada keterbatasan terutama di ekonomi itu sendiri gitu. Nah, insya Allah pengumpulannya ini terakhir hari ini Bapak Ibu semuanya. Maka mumpung ini hari Jumat gitu ya, mumpung ini hari Jumat dan juga
bulan Ramadan, jadi berlipat-lipat nih, udah di hari Jumat terus di di bulan Ramadan gitu ya, maka monggo yang memang kita punya harta, mari kita donasikan sebagian harta kita untuk Takados ini, program Takados ini, seperti itu. Nah, sampai sekarang dana yang terkumpul Bapak Ibu semuanya yaitu sebesar Rp183.550.000 dengan target dana Rp300 juta. Nah, masih kurang banyak ya Bapak Ibu, monggo dipenuhi. Kalau ini last call ya, tanggal 7 April ini ditunggu sampai 7 April karena penyerahannya itu insya Allah diberikan besok waktu buka bersama dan juga kajian hibrid ya di tanggal 17 Ramadan. Nah, ini bisa diberikan melalui rekening yang sudah tertera, Nah, ini. Lantas dan penerima dari Takados ini sendiri sudah komunikasikan dengan seluruh unit yang ada di IPB, baik itu fakultas-fakultas, sekolah, dan juga rektorat. Tentunya sudah diseleksi sedemikian rupa dan memang berhak untuk menerima bantuan Takados ini sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit sponsornya, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan dari saya yang terakhir, Ustaz, tapi mungkin kita berikan sesi dulu kepada teman-teman ya, Ustaz ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk di chat, tadi sempat di pending juga ada yang dari Kang Gevi Visioner, ini dari Riau juga Ustaz. Bertanya beliau. Ini pertanyaan tendensius. Iya. Mengapa Visioner ini? Mengapa kalau misal tadi disebutkan kita itu harus menjaga keutuhan keluarga kita gitu ya Ustaz, dan juga tentunya dengan melakukan hak-hak dan kewajiban gitu ya Ustaz. Tapi beliau bertanya, mengapa kok banyak ustadz itu punya istri lebih dari satu, Ustaz? Orientasinya apa gitu? Tanggapannya Ustaz bagaimana, Ustaz? Ya ini tendensius, artinya tidak semua ustadz, banyak juga yang pengusaha bukan ustadz yang istrinya lebih dari satu. Dan itu bukan perkara aib ya, bukan aib. Kalau syariat tidak mengatakan itu buruk, kita tidak boleh menyatakan itu buruk. Nikah itu hukumnya sunnah, nikah lagi hukumnya mubah. Artinya nggak usah dikomentari, kalau mau tanggung jawab, mampu, ya silahkan. Nanti dia akan tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Yang jelas kalau punya istri lebih dari satu, urusannya akan lebih banyak. Ya, tanggung jawabnya di mahkamah Allah akan lebih banyak. Walaupun yang akan mendoakan juga kemungkinan lebih banyak. Tapi yang akan membentak-bentak suaminya juga akan lebih banyak. Juga mungkin juga ya. Karena problematika juga akan banyak. Jadi Kang Visioner ini rekan dari Pekanbaru, ya ini kebetulan yang sering masuk TV ya Ustadz gitu. Yang nggak masuk TV, yang diam-diam. Pejabat-pejabat itu banyak juga istrinya lebih satu. Pak Visioner pasti lebih tahu itu. Yang diam-diam punya istri gelap lebih banyak lagi. Yang mending terang-terangan daripada gelap-gelap. Sesuai syariat dia tunjukkan baik-baik. Saya banyak punya teman-teman yang istrinya lebih dari satu, baik-baik. Istri pertama melahirkan, ditungguin istri kedua. Istri kedua melahirkan, ditungguin istri pertama. Kalau bisa seperti itu, sesuai dengan syariat, rukun, ya kenapa tidak? Nggak usah kita celah, nggak usah kita puji-puji begitu amat. Jadi kita baik biasa-biasa saja. Karena syariat juga mengatakan bahwa yang namanya ta'addud zaujah itu atau poligami itu ya biasa-biasa saja, ya bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang aib. Saya kira demikian. Tidak ada rencana. Apa? Oh, itu nanti Jabri aja Pak Kevin Center. Oke, lanjut. yang terlalu personal mungkin nanti Jabri aja. Ini kalau mau kali. Ini siapa yang masuk suaranya? Iya. Banyak juga rencana-rencana, tinggal rencana juga banyak. Ya udah kalau gitu kita lanjut dulu ya Ustaz. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk juga dari Bu Eni Widya Suti nih. Bertanya Ustaz, bagaimana sih Ustaz tips dan cara untuk memperbaiki komunikasi dalam keluarga dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga Ustaz? Mungkin secara luas juga kali ya, mungkin dengan keluarga besar atau mungkin dengan anak-anak dan mungkin saudara-saudara yang lainnya gitu Ustaz. Iya. Komunikasi ini persoalan penting, persoalan lisan. Suatu hari Luqman Al-Hakim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Akang Teteh, Rai, Luqman Al-Hakim ini dari kalangan budak hitam, ya, dari Habasyah di Sudan, Mesir ketika itu masih satu Mesir, pada zaman Nabi Daud, tapi dimuliakan oleh Allah, mulia, ya, diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Kita umat Nabi Muhammad pun diminta meneladani beliau. Apa pesan beliau? Suatu hari diminta oleh majikannya potong kambing, ya, bawa ke sini 2 organ jeroannya ke sini, dibawalah lidah dan hati. Minggu depan disuruh lagi bawa organ yang paling buruk. Kalau yang tadi kan organ paling baik,
organ yang paling buruk. Di bawah pula lidah dan hati. Kenapa kok tadi kemarin lidah dan hati yang paling baik, sekarang lidah dan hati pula yang paling buruk? Apa kata Luqman Al-Hakim? Wahai Tuhan, kepada majikannya. Ini kisah ini populer dalam kitab-kitab banyak. Manusia itu kalau hatinya baik, lisannya baik, baiklah dia. Demikian pula kalau hatinya buruk, hatinya busuk, lisannya busuk, buruklah dia. Kalau bapak punya teman perempuan atau istri cantik, jelita, kata-katanya pedih, sadis, yang menusuk hati, kasar, cantiknya luntur, percayalah. Kalau tidak percaya silahkan coba. Ibu punya suami gagah keren, kayak Sultan Andara misalnya ya, gagah ganteng, tapi nggak lembut, kata-katanya kasar, ya suka pedas, ya menusuk hati, itu gantengnya itu luntur. Maka komunikasi tadi ini penting. Jaga lisan. Berkatalah yang terbaik dengan istri, ya, berkatalah yang terbaik dengan suami. Komunikasi yang terbaik. Lisan ini dinilai oleh Allah. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau kita ngomong dengan istri, dengan suami, itu langsung automatically ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Pahala kalau kita ngomong sayang, cinta, ya, kata-kata yang disenangi istri itu pahala. Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijaksana, penuh hikmah, mendidik istri, itu pahala. Makanya nikah itu adalah ibadah terpanjang dunia akhirat, bayangkan. Dengan hanya sebuah kalimat, aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 3 ekor kerbau, bunting-bunting, tunai, sah. Ya kan? Nah, itu udah sampai surga itu, insya Allah, kan hebat nih. Rawat baik-baik. Dengan apa? Dengan lisan yang baik, ya, dengan komunikasi yang baik, ya. Suami qawwam, mengayomi istrinya, istri pun santun sama suaminya, jangan melawan. Jangan sampai istri itu berkata lebih keras dari suaminya. Nah, itu zaman kuno, enggak, ini aturan Islam. Ya, silakan buka kitabnya Imam Zarnuji. Kalau mau rezeki lancar, salah satunya istri santun sama suaminya. Jangan berjalan di depan suami. Jangan ngomong lebih keras daripada suami. Nah, ini salah satunya. Komunikasi kan bisa komunikasi verbal, ya dengan lisan, bisa dengan komunikasi dengan anggota badan, ya. Nah, jangan sampai misalnya suami mencuci, istrinya main medsos. Nah, duduk di atas suami yang sedang mencuci, kayak di gambar-gambar di meme itu kan. Nah, jangan kayak gitu. Jadi itu, jaga komunikasi, jaga lisan intinya, Kang Julian. Terima kasih. Baik, Ustaz. Jadi berlemah lembut terhadap suami istri kita dan juga keluarga kita gitu ya. Dan memang sesuai dengan hadis Rasul juga ya, Ustaz ya. Qul khairan aw liyasmut gitu ya. Kata-kata yang baik-baik atau lebih baik ya mending diam aja sekalian. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ran ID ya. Apa sih, Ustaz, hukumnya kalau istri itu suka buka HP suami tanpa izin? Menarik ini. Ini kesepakatan. Saya itu handphone saya nggak pernah saya pakai password, nggak pernah. Artinya istri saya pun tahu anak saya, tapi istri saya karena sibuk ngurus anak, ngurus kerja, ngurus dakwah, nggak sempat buka HP saya. Saya pun nggak sempat buka HP istri, ya. Jadi kalau memang sepakat nggak ada rahasia, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan saja. Ini masalah kecil saja. Tapi kalau memang ada kesepakatan bahwa ini nggak usah campurnya, nggak usah. Istri memang idealnya, ya nggak usah terlalu banyak tahu, ya di handphonenya itu isinya apa. Nanti jadi salah paham pula. Ada WA Japri dari someone gitu, nanti kemudian ternyata someone itu mantannya, namanya mirip dengan nama mantannya, padahal mahasiswinya mau ujian kompre misalnya kan. Nah, itu kan jadi tersinggung, kemudian salah paham, bisa jadi pemicu perang Ukraina dan Rusia nanti itu, yang nggak selesai-selesai ujungnya sampai sekarang. Nah, jadi itu kesepakatan antara suami istri aja lah. Itu masalah-masalah kecil sebetulnya, tapi bisa jadi pemicu persoalan besar. Ya kalau memang mau nengok istrinya, bilang baik-baik banget, tengok bang, apa isi handphone abang, ada nggak aplikasi bagus bang gitu. Tapi jangan nyuri-nyuri, nggak baik lah kalau nyuri-nyuri. Ya,
Nah, silakan bisa jadi istri punya rahasia, suami juga punya rahasia. Misalnya rahasia ibadah. Masing-masing kita ini kan dianjurkan punya amal yang semua orang tak tahu. Bahkan istri kita pun tak tahu. Bisa jadi itu ada di handphone kita. Nanti hanya Allah dan kita yang tahu. Amal soleh ya. Nah, makanya kita kan juga sebagai istri juga harus tahu biar nyontek ya enggak apa-apa kalau dikasih tahu. Misalnya amal tahajud, amal sedekah, amal apa itu kita harus punya privat yang hanya kita dan Allah yang tahu, amal soleh. Itu rahasia, ya, supaya nanti jadi kejutan di akhirat, kejutan kebaikan maksudnya. Nah itu, saya kira ini tergantung kesepakatan saja. Tidak usah dibesar-besarkan persoalan istri membuka HP suami tanpa izin. Kalau memang itu tidak membuat suami marah, kenapa tidak ada masalah. Tapi kalau suaminya marah, ya janganlah. Ya, baik Ustaz. Berarti memang kesepakatan berdua saja ya, Ya. Bapak atau Ibu Ran. Ini lanjut pertanyaan dari Kang Pak Ada Nuraya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sih berkaitan dengan bagaimana sih cara menyikapi atau mencari solusi kalau misalnya ada keributan kecil akibat puntung rokok gitu. Terus yang pertanyaan keduanya itu, apakah dengan keributan yang secara sering, intens gitu Ustaz ya, itu menjadi tolak ukur untuk menjadi sebuah perceraian? Baik, jadi gini, kita suami istri ini kita juga harus tahu mana perkara-perkara kecil, mana perkara-perkara besar. Kita harus punya perkara besar. Perkara besar adalah perkara yang terkait dengan kewajiban dan apa namanya, kalau perkara itu diwajibkan oleh agama kita ini perkara besar. Kalau perkara itu dilarang oleh agama kita ya perkara besar. Jadi misalnya istri naik motor berdua dengan laki-laki yang bukan mahram, ini perkara besar. Iya, ya suami wajib cemburu. Ya, istri naik mobil berdua dengan teman laki-lakinya bukan mahram, ini perkara besar, bukan perkara kecil. Jangan. Tapi kalau selamat ulang tahun sayang, biasanya mengucapkan, sekarang apa enggak mengucapkan, udah gak cinta lagi ya, ini perkara kecil lah. Ya, nah itu kita harus tahu perkara kecil, perkara besar. Persoalan anak mau kita orientasikan kemana? Berundinglah suami istri baik-baik. Ya, kemudian percekcokan. Nah ini tengkarnya masalah apa? Kalau tahu ini masalah kecil, mana masalah besar, dan tahu bagaimana solusinya, belajar agama bersama-sama. Insya Allah pertengkaran-pertengkaran itu akan jadi proses pembelajaran. Misalnya Kang Adha ini tadi buang puntung rokok sembarangan. Istrinya nggak suka. Oh ternyata kan jadi pembelajaran. Karena aku mencintai istriku, suami yang baik itu adalah suami yang bisa membahagiakan istrinya. Saya sebagai suami, ini suami yang benar ya, saya hanya akan bahagia kalau istri saya bahagia. Istri yang benar adalah saya hanya bahagia kalau seandainya suami saya bahagia. Jadi kedua-duanya ini saling membahagiakan. Misalnya Kang Adha Nuraya ini membuang puntung rokok, membuat istrinya bete, kan nggak senang ini. Maka setelah tahu karena istrinya bete, mulai besok tidak membuang puntung rokok sembarangan. Artinya BT-nya istri menjadi pembelajaran bagi suami. BT-nya suami, marahnya suami menjadi pembelajaran bagi istri. Oh, ini yang disukai suami saya. Oh, ini yang nggak disukai. Oh, ini yang disukai istri saya. Ini yang nggak disukai. Meskipun perkara itu mubah. Perkara itu perkara biasa-biasa saja. Tapi kayak tadi kan, perkara biasa bisa menjadi luar biasa kalau kita tidak selesaikan dengan benar. Nah, itu Kang Adha. Jadi ini oleh karena itu kita ini kan disuruh belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak dibuayan emak kita sampai ke liang lahat, termasuk suami istri, termasuk dalam persoalan rumah tangga, kita ini harus terus belajar. Ya, yang tua-tua ini kita ini harus terus belajar juga. Ya, bagaimana mendidik anak, mendidik cucu dan segala macam harus terus belajar. Ya, supaya ini menurut syariat yang benar. Kuncinya kalau kita ikut syariat aman lah itu. Kalau ikut syariat nikmat, kalau ikut syariat indah, kalau ikut syariat suami dan istri insya Allah akan jadi rahmat. Bahagia dunia, akhirat pun demikian. Saya kira begitu, Bang Yulian. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan kedua dari Kang Satrion. Tadi udah sempat. Ini pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Bagaimana kalau misal suami itu tidak punya pekerjaan dan istri yang bekerja gitu, sehingga ya semua kebutuhan itu ya dipenuhi istri gitu. Apakah itu menjadi istri boleh nggak meminta cerai karena suami tadi tidak memberikan nafkah gitu, Ustaz? Padahal suaminya juga tidak ada itikat baik untuk bekerja, Ustaz, seperti itu. Ya. Jadi pertama, tanggung jawab nafkah di pundak suami. Yang kedua, kalau dalam situasi tertentu, masa tempo yang tidak lama, bisa jadi suami kena musibah,
kena PHK dan segala macam, istri dalam beberapa waktu menjadi tulang punggung rumah tangga dalam kondisi darurat ya. Ini bisa jadi terjadi. Yang ketiga, kalau dalam waktu lama suami tidak punya itikat baik untuk memperbaiki dirinya, suaminya malas ya. Jadi suami dia punya kewajiban malas, dia tidak tanggung jawab ya kepada istri dan anak-anaknya, maka ini bisa jadi solusi ya. Bang, kalau begini dia bisa menggugat cerai ya, tapi talak itu di tangan suami, tapi istri bisa melakukan khulu ya kan, bisa menggugat cerai. 71% perceraian di Indonesia itu gugat cerai dari istri ya, dan antara lain karena suami-suami yang tidak tanggung jawab ya, suami yang hilang dari peredaran atau suami yang tidak tanggung jawab ya, orangnya ada tidak dirasakan kehadirannya sebagai seorang suami bagi istri, tidak dirasakan kehadirannya sebagai ayah bagi anak-anaknya. Ada dia di rumah, tapi wujuduhu keadami, adanya sama dengan tidak adanya. Sayang. Jadi suami itu ladang amal, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, ladang amal. Ketika kita tangan yang kekar digunakan untuk mencari nafkah, tidak digunakan untuk memukul istri, itu semuanya ibadah, ladang amal soleh, maka harus bersungguh-sungguh. Suami wajib bersungguh-sungguh mencari nafkah, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, nah jadi kalau suami, jadi istri itu mencari nafkah itu mubah. Kalau suami wajib. Kalau istri memang mau bantu suaminya dengan jualan kecil-kecilan online, ternyata nanti penghasilannya bisa jadi lebih besar. Nah, kalau seandainya istri penghasilannya lebih besar, tidak boleh membuat istri congkak, sombong, katanya kasar pada suami. Karena standarnya rumah tangga itu bukan mana yang banyak uang masuknya, bukan uang. Kita kan semua tahu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita ini kemuliaan itu standarnya takwa. Nah, tetap walaupun penghasilan istri lebih banyak, tetap wajib taat pada suami, tetap santun pada suami. Dan itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Saya kira demikian Bang Yulian. Hai Ustadz, ini insya Allah pertanyaan terakhir dari teman-teman yang hadir ya. Nanti sebelum mungkin ada pertanyaan dari saya juga. Ini Ustadz bertanya dari Pak Arifin ya. Bertanya terkait dengan pengalaman Ustadz sih selama berumah tangga itu bagaimana? Apakah ada ribut-ribut kecil atau mungkin ada pernah cekcok dan sebagainya gitu. Terus bagaimana kiat-kiat Ustadz itu untuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Ustadz. Terima kasih. Ya, saya nggak enak pula cerita ini. Istri saya ada, karena istri saya alumni IPB juga. Anak saya alumni IPB juga, angkat 55. Mungkin dengar juga. Jadi nanti kalau saya nggak cerita apa adanya juga ketahuan ini. Jadi saya nggak bercerita banyak, tapi saya bersaksi bahwa keluarga saya ini sangat menyenangkan. Salah satu yang saya syukuri di dunia ini adalah rumah tangga yang ada sekarang. Ya, karena keluarga kami berumah tangga itu adalah bersatunya dua keluarga besar, ya. Orang tua saya, mertua juga baik sekali. Jadi memang mudah-mudahan Allah SWT ya, ini bukan ujian ya, nikmat di dunia ini kan ujian juga. Kadang-kadang kami khawatir, ini kok enak sekali hidup di dunia. Saya itu kerja dengan tempat kerja istri saya itu hadap-hadapan kantor, ya, dan dengan rumah dengan kantor dekat sekali. Jadi begitu banyak nikmat dari Allah. Makanya kalau misalnya ada kewajiban dakwah, saya nggak menunaikan itu, saya takut sekali pada Allah. Ya, sudah begitu banyak nikmat, saya disuruh berjuang aja kok malas, itu saya takut kepada Allah. Nah, mudah-mudahan saya istiqomah. Ya, saya istiqomah dan apakah pernah ada ribut? Ya, adalah sikit-sikit. Ya, tapi jarang sekali. Ada sikit-sikit. Tapi ternyata setelah ribut-ribut kecil itu, ya makin indah dunia ini gitu. Kalau diselesaikan dengan syar'i. Ya. Jadi kalau kita nggak ada ribut sama sekali kan nggak ada bumbunya hidup ini. Itu Kang Yulian ya. Baik Ustaz. Iya sih, bumbu di pernikahan itu ya, ribut-ribut kecil iya. Itu. Dengan ribut itu kan tahu, oh rupanya istri saya nggak suka diperlakukan seperti ini. Itu proses pembelajaran tadi. Gitu. Iya benar-benar proses pembelajaran. Iya. Karena ya nikah itu proses belajar selama sepanjang hayat ya Ustaz, berdua dengan. Iya. Ustaz, ini pertanyaan dari saya Ustaz, sekaligus ini kan momentum Ramadan ya Ustaz ya. Lantas itu bagaimana agar memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk menjadikan keluarga itu lebih harmonis lagi Ustaz? Begini Kang Yulian dan teman-teman semua. Imam Ibnul Jauzi berkata begini. Tallahi qila li ahlil kuburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Di dalam kitab At-Tafsirah.
Beliau ngasih nasihat begini. Demi Allah seandainya ahli kubur, orang yang sudah mati itu diberi kesempatan bertanya, meminta sesuatu, dia minta hidup sekali saja. Tapi di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini istimewa. Momentum yang sangat tepat digunakan kita untuk memperbanyak apa? Amal soleh. Membangun intensitas kedekatan kita dengan Allah. Iya kan? Nah di saat itu kita dekat dengan Allah karena puasa siang hari, tarawih, tadarus, qiyamul lail, ya sedekah yang seperti itulah. Istri juga. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, ini kita tarik itu, kita manfaatkan momentum itu untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, hablum minas, terutama dengan orang-orang terdekat. Suami dan istri, istri dengan suami, kita dengan anak. Mungkin selama ini ada persoalan yang tidak clear. Itu bisa jadi karena ego ya. Gharizatul baqo, sombong. Sombongnya seorang istri, sombongnya seorang suami, sombongnya orang tua kepada anak. Setelah kita ini tunduk patuh kepada Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan rasa sombong itu hilang. Masing-masing bisa menghilangkan takaburnya, congkaknya. Akhirnya, iya, nyari apa saya ini? Udah tua. Nyari apa saya ini? Inilah pemberian Allah terbaik. Qanaah, istri saya adalah pemberian terbaik dari Allah. Suami saya adalah pemberian terbaik dari Allah. Akan aku manfaatkan sisa umur kami berdua ini, berumah tangga ini untuk menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah, dapat surganya Allah. Inilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini. Ya, kita belum tentu apakah kita bisa hidup sampai Lebaran. Kita belum tentu, apalagi masih bisa hidup tahun depan ikut kajian seperti ini lagi kan belum tentu. Maka kita manfaatkan momentum ini di rumah tangga kita. Buka bersama. Momentum untuk menjalin kesatuan hati. Bukan hanya kolaknya sama, cendolnya sama. Ya, makanannya sama, kita satu hati, suami istri, anak, orang tua dengan anak, sahur bersama, tarawih berjamaah bersama, pergi berdakwah bersama, itu insya Allah menjadi sesuatu yang indah, momentum indah di Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Begitu Kang Yulian. Masya Allah. Nah, ya, jazakumullah Ustaz. Sebelum ditutup Ustadz, apakah ada closing statement barangkali Ustadz yang merangkum semua kajian pada siang hari ini? Baik, terima kasih Kang Yulian, teman-teman sahabat sekalian, hidup ini sejenak. Mati pasti. Mati bukan akhir cerita. Mati itu awal dari kehidupan baru, kekal abadi. Di akhirat tidak ada pilihan lain kalau nggak surga neraka. Kita berumah tangga ini tidak lama, ya, tak lama, ya, berapa puluh tahun lah. Kalau sudah kita lewati sebentar. Maka kita gunakan sisa umur kita ini untuk beramal soleh bersama-sama suami istri. Mudah-mudahan kita berumah tangga di dunia, jadi keluarga kembali di akhirat. Bahkan kita nanti alumni IPB ini tidak hanya reuninya di Darmaga, reuninya di Kebun Raya, tapi mudah-mudahan kita semua akan reuni di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada senior-senior, abang-abang, adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kasir Ustadz atas materi yang sudah sampaikan, penjelasan menguatkan kita, Bapak Ibu yang memang kita sudah berkeluarga gitu ya, kita bisa terapkan di aktivitas kita agar kita menjadi keluarga yang harmonis tentunya, gak cuma di dunia ini dan pasti di akhirat kata kelak ya, di surga yang Allah janjikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Selanjutnya ada sponsor ya. Oh ya Ustadz, ini barangkali Ustadz mau memilih penanya terbaik atau diserahkan ke saya. Penanya terbaik itu Pak G Visioner tadi nampaknya. Pak siapa Ustaz? Visioner. Masih ada G Visioner? G Visioner, G. Kalau nggak ada Pak, ya? Ada Pak G Visioner. Soalnya ya sepertinya masih. Berarti Pak G Visioner ya Ustaz? Iya, karena pertanyaannya tajam menjurus tadi itu. Baik. Ya, selamat kepada Pak G Visioner yang sudah mendapatkan door prize ya dari panitia PT Atsiri Pasundan Nusantara dan bisa menghubungi nomor tertera untuk transfer dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada informasi berikutnya dari panitia. Nah, ini penyerahan takados dan juga buka puasa bersama. Monggo Bapak Ibu alumni yang memang punya kelonggaran, monggo menyempatkan diri hadir. Insya Allah besok nih acaranya Sabtu 8 April jam 3 sampai selesai ya di IICC, IPB International Convention Center di Bogor ya. Monggo Bapak Ibu alumni yang memang punya kelonggaran waktu dan menyempatkan waktunya
bersama hadir bersama-sama gitu dengan keluarganya juga monggo dipersilakan gitu ya. Dan tentunya bisa mendaftar juga ya yang di link tertera gitu, link pendaftaran tertera di poster atau di flyer, nah seperti itu. Jadi besok insya Allah Takados diserahkan, karena makanya itu hari ini ditunggu nih sampai 2359 ya. 2359 kita tunggu donasi terbaik dari Bapak Ibu, dan mumpung ini hari Jumat gitu ya, hari Jumat di bulan Ramadan, monggo dimaksimalkan sodakohnya, donasinya untuk terutama salah satunya untuk tali kasih untuk pesanan dosen dan pendidik ini, seperti itu. Mungkin itu besok kajiannya hibrid ya, jadi yang memang berkesempatan hadir di ICC, monggo nanti ada kajian langsung di sana, dan yang memang berhalangan hadir langsung bisa melalui online ya, nanti insya Allah linknya nanti disebarkan oleh panitia, seperti itu. Mungkin itu Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir pada Ustadz dan rekan-rekan sudah hadir pada kajian Ba'da Duhur ini sampai di hari ke-16 ini ya, alhamdulillah istiqomah. Insya Allah kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Semoga kita masih diberikan usia yang panjang, usia yang barokah gitu ya, sehingga dipertemukan lagi dengan Ramadan yang tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Amin amin ya Allah. Amin. Ya, mungkin dari saya apabila memang ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar-benar itu hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Tafib sendirian nampaknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita.
Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1179 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.